Asus ROG Phone 7 hadir sebagai HP gaming andalan Asus di tahun 2023. Ponsel ini meluncur di pasar global bersama ROG Phone 7 Ultimate pada April 2023. Status ROG Phone 7 akhirnya suksesor dari ROG Phone 6. Peningkatan performa jadi sorotan utama HP ini, mengingat SoC yang dipakai adalah Snapdragon 8 generasi kedua. Kendati demikian, Asus juga menawarkan beberapa peningkatan lain guna memberikan kepuasan bagi gamers. Apa saja peningkatan itu? Berikut ini kelebihan dan kekurangan Asus ROG Phone 7 yang sudah tim Gadget Me rangkum. Asus menyajikan desain baru pada bodi ROG Phone 7, khususnya di bagian belakang. Terdapat dua corak di sisi belakang ponsel yang terbagi secara diagonal. Corak semi-transparan tertoreh di atas atau dekat modul kamera. Corak tersebut memiliki sentuhan glossy. Sementara itu corak polos ada di bagian bawah. Corak yang menjadi tempat bagi logo RGB ROG Phone tersebut memiliki sentuhan matte. Desain yang ditawarkan cukup memberi penegasan sebagai HP gaming, tetapi tak berlebihan. Hal selanjutnya yang menjadi pembeda ROG Phone 7 dengan pendahulunya adalah sertifikasi ketahanan. Kini ROG Phone 7 sudah mengantongi sertifikasi IP54 bukan lagi IPX4. Hal yang menjamin bahwa sang ponsel tak hanya tahan terhadap percikan air, tapi juga tahan terhadap debu. Sekilas layar ROG Phone 7 memang tak berbeda dari layar ROG Phone 6. Kalau dilihat dari spesifikasinya, benar saja, panel yang dipakai masih AMOLED 6,78 inci dengan resolusi Full HD+. Dukungan refresh rate-nya pun sama di angka 165 Hz dengan touch sampling rate 720 Hz. Akan tetapi tingkat kecerahan kini naik. Di kondisi outdoor, Asus mengklaim layar ROG Phone 7 bisa meraih kecerahan 1000 nits, 200 nit lebih tinggi daripada ROG Phone 6. Sementara itu, saat digunakan untuk memutar konten HDR, kecerahan layarnya tembus 1500 nits, 300 nit lebih tinggi ketimbang ROG Phone 6. Secara kualitas tampilan, layar ROG Phone 7 masuk kategori baik. Asus menyebutkan bahwa layar HP ini memiliki gamut warna 111,23% DCI-P3 dan 150,89% sRGB. Itu artinya HP ini tak cuma mendukung kegiatan nonton film dan main game, tapi juga mengedit video. Audio adalah elemen penting dalam bermain game. Karena itu Asus tak pernah main-main soal kualitas speaker ponsel garapannya. Asus menyematkan dua speaker stereo front facing alias menghadap ke arah pengguna. Letak speaker ini ada di bezel atas dan bezel layar bawah. Anda mungkin sudah tahu bahwa Snapdragon 8 generasi kedua adalah SoC yang punya performa tinggi dengan efisiensi yang baik. Banyak ponsel flagship yang mendapatkan pujian berkat SoC yang diproduksi dengan fabrikasi 4 nanometer ini. Sekilas soal Snapdragon 8 generasi kedua. SoC ini punya 8 inti CPU, masing-masing terdiri atas Kryo Prime 1 Cortex X3 3,2 GHz, 4 Kryo Cool 2 Cortex A715 2,8 GHz plus 2 Cortex A710 2,8 GHz dan 3 Kryo Silver 3 Cortex A510 2,0 GHz. Adreno 730 adalah unit penguat grafis yang termasuk dalam SoC ini. Hal pertama yang mesti Anda tahu, Snapdragon 8 generasi kedua dipasang di tengah-tengah mainboard ROG Phone 7. SoC tersebut diapit oleh dua keping baterai masing-masing 3000 mAh. Posisi tersebut diklaim membuat proses pendinginan jadi lebih cepat dan efektif. ROG Phone 7 mengandung dua keping baterai 3000 mAh yang kapasitas totalnya adalah 6000 mAh. Dengan spesifikasi tersebut, baterai sang ponsel tak mengalami perubahan dibanding pendahulunya. Akan tetapi karena memakai SoC baru, daya tahan baterainya kemungkinan besar berbeda. Ternyata memang begitu. Dalam tes yang dilakukan GSM Arena, ROG Phone 7 meraih skor ketahanan baterai 131 jam.
Hasil ini merupakan peningkatan signifikan karena ROG Phone 6 Pro cuma meraih skor ketahanan 119 jam. Gamers mungkin kurang suka dengan tvS karena latensinya cukup besar. Latensi yang besar menyebabkan delay alias jeda. Hal ini tentu akan mengganggu komunikasi gamer dengan rekan setimnya, yang mereka butuhkan audio jack untuk menghubungkan earphone atau headset berkabel. ROG Phone 7 pun punya audio jack 3,5 mm, letaknya ada di bawah sisi ponsel. Colokan yang satu ini juga bisa Anda jumpai di Aero Active Cooler 7. Fitur lain yang juga mampu meningkatkan pengalaman main game pengguna adalah USB Display Out. Fitur ini ada di port USB utama si ponsel yang terletak di bodi samping. Dengan fitur ini Anda bisa mentransfer tampilan layar ponsel ke monitor eksternal via kabel USB saja. ROG Phone 7 datang dengan sistem operasi Android 13 yang dibalut antarmuka ROG UI. Asus menyiapkan skaper kustomisasi agar tampilan HP ini kental nuansa gaming. Namun, Asus juga menyediakan tema standar untuk pengguna yang ingin simpel. Yang berbeda di ROG Phone 7 kali ini adalah jaminan pembaruan software selama 4 tahun. Rinciannya adalah peningkatan sistem operasi sebanyak 2 kali dan pembaruan sistem keamanan hingga tahun keempat sejak ponsel dirilis. Smartphone kelas atas cenderung memiliki bobot yang lebih berat ketimbang HP kelas menengah atau kelas entry. Itu wajar mengingat smartphone kelas atas punya fitur dan komponen yang lebih banyak ketimbang dua kategori ponsel lainnya. ROG Phone 7 tentunya sudah masuk kategori flagship dengan orientasi ke aktivitas gaming. Oleh sebab itu, HP ini tak hanya punya bobot yang berat tapi juga bodinya tebal. Adanya sistem thermal yang lebih kompleks jadi alasan mengapa ROG 7 berbodi tebal dan berat. Ketebalan ponsel ini 10,3 mm sedangkan bobotnya adalah 239 gram. Buat mereka yang punya tangan mungil, menggenggam ROG Phone 7 satu tangan akan terasa sedikit melelahkan. ROG Phone 7 adalah HP gaming yang akan lebih sering dipakai secara landscape menggunakan dua tangan. Maka berat ponsel akan terdistribusi kedua tangan. Bodi yang tebal dan berat pun mungkin jadi tak terlalu masalah. Asus nyaris tak melakukan perombakan pada sektor kamera belakang ROG Phone 7. Spesifikasi kamera yang dipakai masih seperti ROG Phone 6. Ada kamera utama 50 MP, kamera ultrawide 13 MP, dan kamera makro 5 MP. Perubahan ada pada kamera depannya. Kamera depan yang dipakai ROG Phone 7 kini resolusinya 32 MP. Dulu kamera ROG Phone 6 yang cuma beresolusi 12 MP. Kamera utama ROG Phone 7 bisa menghasilkan video dengan resolusi maksimal di 8K 24 fps, sedangkan kamera depan 1080p 30 fps. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar kamera terbaik dari Gadget Me.